Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nakoy, Nako Center, Seven Awareness, dimanapun Anda berada. Hari ini kita bincang santai, tema One Minute Awareness. Dan buat Anda, sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada, boleh belajar lagi, buka lagi buku One Minute Awareness dari Gramedia. One Minute Awareness ini, salah satu di antara babnya ini adalah bicara tentang the power of zero. Ya, kadang-kadang Allah itu mengenolkan kita agar kita tidak punya power, tapi justru disitulah kita akhirnya punya unlimited power. Dan kali ini kita akan diskusi dengan seseorang yang mungkin sebagian sudah ada yang kenal, sebagian juga ada yang belum kenal. Ya, beliau sangat luar biasa juga, menginspirasi saya dan juga tim Nako Center. Ya, beliau adalah ketua program S3 ya, Prof. Manajemen Pendidikan Kampus UIN Iya, iya. Manajemen Lampung, UIN Lampung ya Prof ya? Raden Intan. UIN Raden Raden Intan Intan Lampung ya. Ya, Kita akan UIN menyapa Raden Intan. Profesor Dr. Haja Siti Fatimah MPD yang sekarang ada di Lampung dan sekarang saya ada di Nako Center BSD. Tapi dekat kan? Sebelahan ya. Ini seolah-olah kita sudah ada berdua ya. Prof, ini kita ada beberapa teman yang nanya, ada teman yang nanya di email ya tentang diskusi kita kali ini. Sebelum nanti Prof juga sharing tentang One Minute Awareness, ada yang bertanya tantangan terberat menjadi profesor perempuan itu seperti apa, Prof? Ya, ini ada yang nanya nih. Jadi jelas nggak, Prof? Ya, jadi menjadi profesor, ya, jelas. ya, apakah sama tantangannya dengan profesor yang laki-laki atau yang perempuan? Kebetulan nanya nih dokter yang sedang berjuang pengen jadi profesor ternyata. Jadi kayaknya nih beliau nih punya tantangan atau kesulitan yang minta di-sharingkan ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Hamidah di Surabaya, saya ingin ya Prof sharing juga ya saat ini satu hal yang di dalam buku One Minute Awareness ya, pernah nggak Prof ini menemukan yang namanya 1 menit One Minute Awareness, 1 menit yang membuat profesor ini kemudian bisa melompat hebat seperti ini. Prof Siti Fatimah dalam buku One Minute Awareness ada satu quote yang saya tulis bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sepertinya rumus ini sudah dipraktekkan oleh Prof Siti Fatimah sehingga kemudian berhasil meraih profesor ya di usia yang relatif muda sepertinya. Prof, gimana Prof? Bisa nggak sharing pengalaman Prof tentang yang tadi saya tanyakan, Prof? Oke. Yang ditanyakan Bu siapa tadi ya? Ya, Menjadi profesor perempuan. sebelum Bu Dokter, mungkin Prof menjawab pertanyaan saya dulu tentang ada nggak satu keadaan yang membuat profesor punya motivasi yang paling kuat sampai punya cita-cita harus jadi profesor. Ini juga menginspirasi banyak teman-teman yang sedang sekolah atau kuliah. Semoga bisa follow dan juga bisa ikuti motivasi ya Ibu Profesor Dr. Haja Siti Fatimah MPD. Gimana, Prof? Oke. Sebenarnya yang menjadi inspirasi saya sejak kecil itu ayah dan ibu saya almarhum ya. Kalau Jadi dari ibu mana saya itu buta huruf. asalnya? Ayah saya dari Lampung, ibu saya kebetulan keturunan dari Sunda, dari Banten. Oh, Kemudian kedengeran ya? kedengeran. Suaranya bagus. Oke. Nah, ibu saya ini buta huruf, jadi dia betul-betul nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Tiap hari yang dia lakukan adalah dia buka jendela subuh kalau kami mau bangun tidur. Dia tidak nyuruh bangun tidur, tapi dia buka jendela, dia akan ngomong sendiri dan kami akhirnya mendengar. Jadi saya pikir setelah saya ikut pelatihan Kang Nako itu baru saya sadar itulah yang dilakukan ibu saya mungkin di Gelombang yang saat itu kemudian kami bisa nerima sampai hari ini gitu apa yang dia bicarakan. Masya Allah. Itu kan antara sayup-sayup sudah bangun dan belum bangun ya.
Jadi dia buka jendela, dia akan cerita masa kecilnya yang sulit. Lalu dia bilang, bangun nak, jangan bodoh seperti ibu, kamu harus sekolah, bangun lebih pagi. Jadi itu yang dia bilang ketika buka jendela. Dan satu hal yang selalu disampaikan ayah saya, sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupakan. Kami lahir dari keluarga yang sangat miskin, sangat sulit. Jadi mungkin kalau orang lain pakai baju seragam baru, pakai baju baru, kami itu nerima dari orang lain. Jadi kalau dapat itu dari orang baru kita pakai. Tapi ayah saya selalu bilang, jangan pernah malu karena kita tidak punya baju baru, sepatu baru, pakaian baru, anting baru. Kami perempuan 8 orang nggak ada yang pakai anting. Sampai nggak ada lubang anting. 8 orang? 8 perempuan, jadi 11 saudara. 11 saudara, saya anak ke-11. Jadi begitu sulitnya gitu ya, sehingga anak-anak perempuan ini nggak ada yang dipakein anting, nggak ada lubang anting semua jadinya kami sampai hari ini. Nah itu karena nggak sanggup beli mungkin ya, ayah nggak sanggup beli, sehingga yang terjadi adalah apa yang ayah bilang, jangan malu tidak pakai anting karena yang paling penting adalah kita malu kalau kita tidak sekolah. Jadi sekolahlah karena sekolah yang bisa merubah hidupmu. Jadi itu yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini apa yang disampaikan ayah saya. Walaupun dalam prosesnya kemudian kami ya ditinggalkan mungkin ya pada saat kami masih membutuhkan. Tapi omongan atau apa yang pesan-pesan disampaikan ayah sama ibu ini tidak bisa lupa sampai hari ini. Alhamdulillah sekolah itu nomor 1 lah buat kami sekeluarga. Ya, sahabat Nakoy, apa yang disampaikan oleh Prof. Siti Fatimah ini betul-betul seperti dalam teorinya one minute awareness, bahwa orang yang menemukan one minute awareness memang dia betul-betul long time memory. Jadi walaupun sudah almarhum, peristiwa sudah begitu lama, mungkin kalau tadi beliau sharingkan ya, Ibu sharingkan, ini bisa terjadi 30 tahun lalu kali ya. Pokoknya begitu lama, tapi peristiwa itu selalu segar dan itu memberikan motivasi sampai hari ini. Ternyata Mungkin 10 tahun lalu. berapa? 30? 40 tahun lalu, karena kami masih kecil-kecil dulu ya, ketika masih umur-umur 5-6 tahun gitu. Setiap hari dia melakukan yang hampir sama ketika gitu ya. Ini dia tidak melakukan itu, dia akan buka jendela, lalu dia akan bercerita masa kecilnya yang sulit. Pada saat itulah kemudian memberikan nasihat-nasihat yang kemudian masuk di pikiran kami sampai hari ini. Yes, ya. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, itulah one minute awareness, dan memang orang tua itu ya dahsyat ya. Setiap kata-katanya itu menjadi apa namanya, self talk yang ternyata menjadi afirmasi khususnya untuk diri dia sendiri. Jadi kelihatannya kalau kita bedah, ibunya Prof. Siti Fatimah ini melakukan satu afirmasi yang kemudian dia pantulkan dan menjadi sebuah hakul yakin. Walaupun dalam keadaan biasa, bahkan tadi beliau cerita dalam keadaan sulit, bahkan tidak ada anting 8 perempuan ini, kita bisa kebayang ya sahabat-sahabat Nako, berarti dalam keadaan yang sangat sulit atau miskin. Tetapi yang dia sampaikan ya, terutama ayahnya tadi, mengharapkan justru pendidikan ini yang nomor 1. Maka kemudian afirmasi kata-kata ayahnya yang saya yakin kalau dalam teori seven awareness bukan hanya sekali tapi diulang-ulang, betul ya Prof ya, ayah mengulangi ini Betul, diulang-ulang. bisa ratusan kali ya, dan itu akhirnya ya mengetuk hati setiap anak-anaknya. Dan saya mau tanya nih Prof, kira-kira dari 11 ini yang profesor berapa orang, Prof Fatimah? Yang profesor baru 1, yang sekarang menempuh program doktor ada 2 orang. Tapi karena mereka ini kan sebagian kakak-kakak saya itu guru, ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA. Pendidikan semua ya? Rata-rata guru. Sementara yang, ya, tapi yang bisa jadi profesor kan kalau dia jadi dosen di perguruan tinggi. Jadi kesempatan mereka kalau mereka pindah baru bisa. Iya, iya. Memang kalau guru tuh kalau sudah doktor pun nggak bisa jadi profesor, Prof. Misalkan tadi ada saudara
Prof. Siti Fatimah di guru terus dia pengen jadi profesor, dia harus pindah dulu. Ya, kalau guru sudah jadi dokter tetap tidak bisa jadi guru besar. Dia harus ke perguruan tinggi karena profesor itu adalah jenjang akademik paling tinggi untuk dosen. Oh, dan swasta bisa atau harus negeri profesor tuh? Misalnya Oh, ada swasta bisa, swasta bisa. Banyak teman-teman kita yang di swasta yang sudah jadi guru besar, prosesnya mereka kan harus ke Kopertis dulu, sidangnya baru dikirim ke Ristek Dikti. Kalau kita kan ke Kementerian Agama, baru kemudian ke Dikti. Oh, iya iya. Bisa, swasta juga bisa. Soalnya ada teman saya berdebat yang kocak juga, dua-duanya belum profesor tapi udah bicara soal disusul profesor. Kata teman saya yang negeri, kamu nggak bisa kalau bukan PNS kayak gitu. Saya bilang, wow. Bisa, bisa. Sekarang semua kesempatan dosen swasta itu sama dengan dosen Tuh, negeri. dengerin Sama. dosen-dosen swasta yang tadi udah pesimis katanya harus PNS. Enggak tuh kata Prof. Siti Fatimah. Kesempatannya sama, peluangnya sama, Sama. tinggal harus punya 1 minute awareness segera mungkin. Jangan banyak alasan ya Betul, Prof ya. betul. Segera ya. Ya, betul, betul. Prof, tadi kalau kita membedah sahabat-sahabat Nakoy, tadi pertama Ibu Prof. Siti Fatimah melakukan sharing tadi ke anak-anaknya biar merasakan suasana ya, emosi yang sama, masa-masa kritis yang sama, sehingga kemudian melahirkan yang namanya lompatan emosi yang tadinya buruk menjadi lebih semangat ya. Tadi kalau saya lihat analisa dari Prof. Siti Fatimah, tadi ibunya membuka jendela, menceritakan masa-masa sulitnya, mungkin Ya, anaknya masih sebagian nge-blank, sebagian ya, apa sih gitu ya. Tapi ternyata sekarang baru ya, ya. sadar bahwa disitulah ada sharing yang sangat penting yang ternyata menjadi motivasi kuat yang sangat luar biasa. Prof, kalau ada yang nanya Prof, sekarang boleh lanjutkan pertanyaan dari dokter yang di Surabaya Prof. Tantangan tersulit menjadi guru Oh, iya, besar iya. perempuan nih apa ya? Apakah ada atau enggak ada? Jangan-jangan nggak ada nih, beliau kayak saya lagi S3, Oke. mau selesai S3 dan pengen jadi profesor seperti Ibu Siti Fatimah. Saya kira jadi profesor itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah pikiran kita sebenarnya. Wah, cakep tuh. Ya, Dengerin ya Bu. jadi itu yang saya sampaikan di beberapa kali seminar terkait dengan proses guru besar. Sebenarnya semua dosen itu sudah guru besar, tanpa profesor pun mereka sudah profesor. Karena tugas-tugas yang dilakukan profesor hari ini itu sama juga dengan tugas-tugas dosen yang belum profesor. Kita mengajar, Iya ya? meneliti, mengabdi, 3 itu kan. Iya. Persoalannya kadang-kadang teman-teman ini tidak bisa membuat 3 tridharma itu proporsional. Jadi lebih banyak mengajar di mana-mana, di kampus mana-mana ngajar, akhirnya meneliti, mengabdi jadi kurang gitu. Kesempatan menulis juga jadi kurang karena banyak waktunya lebih ke Ngajar. pendidikan atau mengajar ya. Kemudian saya lihat gini, teman-teman kan suka berpikir bahwa jadi profesor itu susah. Ya kalau kita berpikir susah, jadi susah beneran gitu kan. Kemudian syarat-syarat profesor berat banget, kayaknya nggak mungkin. Ketika bilang nggak mungkin, ya jadi nggak mungkin beneran gitu. Tapi syarat-syarat itu kan bisa apa ya, menurut saya syarat-syarat yang berat itu tidak perlu dianggap berat. Sekarang udah ada tambahan misalnya, harus mengajar atau membimbing minimal 6 sampai 8 calon doktor, baru dia bisa. Ada tambahan lagi sekarang. Hmm. Syarat-syarat untuk jadi guru besar itu banyak sekali tambahan-tambahannya. Yang sebelumnya nggak ada? Yang sebelumnya nggak ada, sekarang tambah lagi. Atau mendapatkan hibah penelitian di atas 100 juta. Nah, saya pikir yang seperti ini bisa diatasi atau dicarikan jalan keluarnya. Yang penting kita punya link sebenarnya. Hmm. Misalnya kita ya kita bisa minta tolong ketika bidang keilmuan kita itu sama, kita bisa masukkan untuk jadi pembimbing di program doktor. Tapi harus bidang keilmuannya yang sama. Misalnya saya kan di manajemen pendidikan Islam. Maka mereka yang di manajemen pendidikan bisa sharing lah dengan kita ya.
Kemudian mungkin ada disertasi mahasiswa itu yang terkait dengan pembiayaan, saya bisa minta tolong dengan dokter-dokter dari keuangan gitu untuk bisa membantu membimbing mahasiswa program S3. Jadi tidak ada sebenarnya yang tidak ada jalan keluarnya. Itu syarat dibuat oleh manusia. Kemudian yang bisa memenuhi juga manusia juga sebenarnya. Jadi pasti ada. Kalau tantangan sebagai guru besar perempuan, saya tidak pernah juga membedakan bahwa saya perempuan, ini laki-laki sehingga saya lebih sulit. Saya nggak pernah begitu. Jadi selama ini saya tidak pernah merasa dipersulit, tidak juga merasa berbeda dengan laki-laki, maka saya harus melakukan hal yang berbeda. Enggak, jadi sama aja. Semua saya kira punya punya proporsional sendiri-sendiri lah. Gitu. Ya, ya itu Bu dokter yang di Surabaya jawabannya ya. Allah nggak ada yang sulit. Jadi ternyata pikiran Itu kita. Kang. Halo. Ya, Prof. Jawabannya tadi sesuai dengan seven awareness of thinking ya, bahwa memang pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Nah, jadi Ya. contoh yang tadi Prof katakan itu adalah beliau menjadi ya majikan atas pikirannya. Ya, contoh ibu yang di Surabaya mengatakan bahwa susah jadi profesor karena syaratnya makin seabrek-abrek katanya Prof. Itu berarti ibu menjadi ya yang menjadi majikan adalah pikirannya. Jadi sekarang kita rubah ya. Nanti boleh baca buku Seven Awareness bab pertama tentang awareness of thinking ya, yang tadi dikatakan bahwa orang boleh mengatakan impossible tapi ternyata buat Prof adalah I am possible. Dan juga saya doakan semoga Ibu di Surabaya segera menyusul Prof Siti Fatimah sehingga lebih great lagi. Amin, Amin ya. amin. Semangat ya Bu. Mohon maaf nggak Amin, bisa amin. langsung ya, hanya nitip pertanyaan ke email. Nanti saya tanyakan lagi ke Prof Siti Fatimah. Nanti boleh komen di YouTube Nanang Qasim Yusuf ya, diskusi kita hari ini dengan Prof Haja Siti Fatimah. Prof, yang berikutnya nih ada satu pertanyaan dari mahasiswa Universitas IAIN Cirebon, Syekh Nurjati Cirebon. Pernah ke Cirebon Ya. nggak, Prof? Oh, pernah ke Cirebon. Kemana Dulu itu? waktu di Itu kampung saya. kuliah kuliah di UPI Bandung balik ke Cirebon ya. Saya sering ke Brebes, dulu pernah ngisi seminar pendidikan di Brebes. Di mana Brebesnya? Ngisinya di Dinas Pendidikan Kabupaten. Oh Lupa iya, ya iya. hotel apa gitu waktu itu. Paling hotel Dedi Jaya ya. Yang pinggir jalan ya, nggak jauh dari jalan besar itu. Soalnya kalau di Brebes hotel masih sedikit. Paling ada tadi hotel pinggir jalan Dedi Jaya gitu yang besar ya paling. Ya. Oke, dari Cirebon ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau Prof tadi kan dari ibu yang bahkan nggak bisa membaca. Sekarang Prof sudah jadi profesor. Terus bagaimana menduplikasi ke anak-anak, Prof? Nah, bagaimana biar anak-anak punya semangat, spirit? Apakah Prof juga seperti ibu yang membuka jendela Ya. atau Eh, Prof punya cara lain nih ke anak-anak? cara lain. Gimana, Prof? Oke. Saya mungkin berbagi pengalaman sedikit ya, Mas Nako ya. Hmm. Jadi anak saya yang tertua ketika berumur masih 9 tahun dan yang paling kecil baru lahir, saya berangkat ke UPI Bandung dengan kondisi yang sangat sangat sulit lah ya, karena saya harus membawa anak-anak yang masih kecil, kemudian kebetulan mereka tidak punya ayahnya gitu ya. Jadi saya berangkat ke UPI Bandung melanjutkan pendidikan dengan kondisi yang Nggak punya ayahnya sangat sulit. maksudnya gimana? Ya, jadi anak-anak itu ketika masih umur arung itu di 8 tahun lebih lah ya. Saya single parent, jadi saya membesarkan anak-anak sendiri dan yang kecil baru lahir. Jadi saya bawa ke Bandung pada saat itu sebenarnya saya berangkat itu ingin
apa ya, memberikan suasana baru untuk anak-anak gitu ya ke Bandung. Kemudian saya lihat UPI Bandung buka tes, saya ikut tes S3 di UPI Bandung, saya kuliah dengan uang yang sangat minim. Mungkin orang lain bilang nggak mungkin lah bisa kuliah gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa saya bisa. Jadi saya ingat betul uang di tabungan hanya 15 juta tahun 2004 ya, berangkat itu 2004. Itu uang hanya 15 juta, SPP di UPI itu kalau nggak salah sudah 9 jutaan. Sehingga saya minta tolong untungnya saya ini dapat kemudahan banyak gitu ya. Minta tolong untuk diangsur gitu, tidak dibayar SPP sekaligus. Dan saya diberikan kemudahan oleh UPI itu. Kemudian sisa dana itu saya carikan tempat untuk tempat tinggal saya dan anak-anak. Lalu saya mulai berpikir, saya lakukan apa ini supaya anak-anak tetap bisa makan. Kita cari kontrakan yang jauh dari UPI, kemudian tidak punya pembantu ya, karena nggak sanggup bayar pembantu ya. Jadi anak-anak itu yang jauh dari UPI malah kontrakannya. yang jauh dari UPI karena kan murah gitu ya. Iya, iya, Kita iya. cari yang murah gitu, cari yang murah yang terjangkau lah dengan keuangan saya pada saat itu. Kemudian saya bawa anak-anak ngontrak jauh dan cari sekolahan yang anak-anak bisa bergantian menjaga adiknya yang bayi. Jadi luar biasa juga saya diberi kemudahan dapat sekolahan yang pagi Salwa yang berangkat gitu, jam 10 dia izin pulang, lalu Arung nyambung berangkat sekolah, kemudian yang jaga adiknya Salwa. Salwa kelas 1 SD sudah bisa jaga adiknya yang bayi. Arung kelas 3 pada saat itu juga sudah bisa menjaga adiknya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak SMP mungkin ya. Jadi saya tidak pernah mengajarkan pada anak-anak itu harus A, B, C, tidak. Tapi semua yang saya lakukan untuk anak-anak, terutama dia melihat bagaimana perjuangan saya. Tidak perlu saya ngomong gitu ya. Saya bangun jam 2 malam, kemudian setelah sholat tahajud saya nyetrika baju anak-anak. Semua saya kerjakan dulu. Subuh saya sudah siap-siap untuk berangkat kuliah. Dan anak-anak gantian menjaga adiknya. Nanti jam 11 saya pulang dulu, kemudian saya lihat adiknya, saya susui dulu, semuanya sudah selesai, saya balik lagi ke kampus. Dan itu saya lakukan selama saya kuliah di UPI Bandung. Nah, anak-anak gitu, melihat perjuangan ini bukan mudah. Dan ketika itu menjadi sebuah pelajaran buat anak-anak, ini juga menjadi pembelajaran yang membekas pada anak-anak sampai hari ini. Ya, dia melihat betul bagaimana perjuangan saya dari mereka sangat kecil untuk makan, untuk segala macamnya. Yang saya lihat adalah, ini contoh kecil misalnya, karena makan itu, beras itu nggak cukup gitu ya, untuk kita makan bersama-sama. Saya berpuasa hampir setiap hari pada saat itu. Jadi anak-anak kemudian kasihan lihat ibunya ikut berpuasa. Saya mau nemenin ibu lah gitu. Ada yang setengah hari, ada yang sampai sore. Kemudian saya kalau bangun sudah tengah malam bangun, rasanya waktu itu kan kurang terus karena dikerjakan sendiri semua pekerjaan. Anak-anak juga kadang-kadang ikut menemani bangun. Saya temani ibu. Dan itu tidak pernah saya ajarkan. Tapi mereka melihat langsung bagaimana saya memperjuangkan untuk hidup dan seterusnya. Sambil saya juga kerja, dagang. Jadi saya tuh hampir-hampir nggak mirip calon dokter lah, Kang. Jadi kuliah S3 itu nggak mirip calon dokter, saya pakai motor, pakai helm, lalu saya jualan macam-macam lah. Misalnya teman-teman butuh apa gitu saat ini, butuh, jadi ada kiri kanan tetangga segala macam butuh barang-barang rumah tangga, saya berangkat. Saya bawa anak saya yang kecil, Salwa itu, untuk megang barangnya. Gantian lah Arung sama Salwa. Nah, setiap hari saya harus menyempatkan waktu untuk membaca buku, mengerjakan tugas. Dan itu kemudian yang dilihat anak-anak. Jadi saya juga nggak pernah mengajarkan belajar, nak. Enggak. Jadi dia melihat bagaimana saya harus mengerjakan tugas, saya ngetik, saya baca buku. Lama-lama kemudian anak saya melihat kebiasaan itu barangkali ya. Sehingga mereka juga buka buku, nggak perlu disuruh, mereka baca. Walaupun sarana prasarana masih sangat minim ya di situ. Dia kemudian ikut baca sendiri. Dia sholat malamnya melihat sendiri, langsung bangun sendiri. Pernah saya ajak mereka melakukan sendiri melihat kebiasaan itu. Dan ketika saya selesai dari UPI, alhamdulillah Kang saya menyelesaikan
kurang dari 2 tahun, 1 tahun 10 bulan kurang lebih program dokter itu. Dan saya mendapatkan juga lulus dengan tercepat dan terbaik. Anak-anak menyaksikan ketika saya ujian dan kemudian banyak pada satu media massa yang ikut hadir lalu bertanya bagaimana sebenarnya yang dokter itu adalah anak-anak saya sesungguhnya. Karena merekalah yang membuat saya bisa bertahan kuat dan menyelesaikan kuliah ini mau cepat, mau terbaik dengan berbagai rintangan lah, terutama kekurangan dana ya, kekurangan dana segala macamnya. Tapi itu bisa saya atasi alhamdulillah. Kemudian saya sering tes anak-anak sekarang. Begitu anak saya lulus SMA, saya sering tes. Mau daftar PNS nggak? Mau daftar polisi nggak? Saya suka tes tuh. Daftar gih, masuk kerja. Jawaban anak-anak saya gini, enggak lah katanya. Ibu aja bisa selesai S3, malulah saya. Saya harus kuliah. Saya harus S2 dulu, saya harus S3 dulu. Saya harus mempersembahkan itu dulu untuk ibu, baru kemudian saya menikah dan memberikannya pada orang lain. Jadi saya juga nggak tahu ya, tertanam sendiri ke diri anak-anak itu. Saya sering tes kalau sudah lulus, mau kuliah atau mau kerja. Kalau mau ada tes polisi tuh, ada tes Pemda tuh, ada tes ini gitu ya, saya ajak. Tapi nggak ada di pikiran anak-anak itu. Yang mereka pikirkan adalah, saya mau S2 di mana nanti, saya mau S3-nya di mana nanti gitu. Jadi yang besar ini udah di mana sekarang yang besar? Yang paling tua 24 tahun, selesai S2 kemarin cum laude alhamdulillah selesai S2. Dia ngambil S2 di 2 tempat, satu di Unila, satu di UIN. Jadi dia menyelesaikan di UIN dulu kemarin ini. Alhamdulillah sudah selesai dia cum laude bulan lalu. Kemudian yang nomor 2 dokter di lulusan dari kedokteran UIN Jakarta. Dan saya lihat juga motivasinya sama mungkin, mau sampai S2, S3. Jadi mereka nggak berpikir bahwa selesai S1 saya selesai deh, enggak. Kayaknya karena ngelihat perjuangan dulunya dalam kondisi yang sangat sulit bisa selesai sampai S3 apalagi sekarang. Ya, sahabat Nakoy, apa yang diceritakan oleh Prof. Siti Fatimah ini memang dalam buku One Minute Awareness ada sebuah rumus yang namanya tekanan. Jadi kalau kita pernah lihat permainan joka jangkit, sahabat-sahabat Nakoy, ditekan sebelah kiri, sebelah kanan pasti naik. Ya. Naik. Tapi ada juga, Prof, yang mainan joka jangkit ditekan nggak pernah naik. Berarti, berarti kalau dalam Seven Awareness namanya One Minute Nonsense ya. Nah, apa yang diceritakan oleh Prof. Siti Fatimah adalah beliau menemukan One Minute Awareness dan juga anak-anaknya juga melihat langsung, merasakan langsung sehingga vibrasinya ini dampaknya sampai kuat, sampai kemudian tadi ya maunya S3, S2 dan ini Prof. Siti Fatimah memang adalah seorang leader, jadi lead by example ya. Jadi dia mencontoh, kemudian yang lain follow ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang tua yang jadi manajer anak-anaknya, dia nyuruh tapi nggak mencontoh. Jadi problemnya adalah sehingga kemudian suruh baca buku, dianya nggak baca buku gitu ya. Suruh sholat jamaah, orang tuanya malah nggak sholat jamaah. Sehingga kemudian anak-anak kehilangan sosok role model yang clear, yang utuh di keluarga. Dan ternyata beruntunglah putra-putri dari Ibu Siti Fatimah yang mungkin salam kenal dari Om Nakoy, salam dari saya ya. Anda sangat beruntung punya orang tua yang menemukan One Minute Awareness yang kemudian seperti buku saya Unconditional Happiness, orang tua yang rela mengorbankan kenikmatan sementara untuk kenikmatan ya yang jauh lebih panjang. Dan ternyata itu dicontohkan oleh beliau nih, oleh Bu Prof. Siti Fatimah. Mengurangi tidurnya untuk sholat malam, mengurangi nikmatnya santai, tetap bekerja. Tadi bahkan menjual serba ada ya dari barang-barang kebutuhan rumah sampai akhirnya menjadi guru besar yang sangat menginspirasi. Jadi seperti dalam buku One Minute Awareness bahwa ya sahabat-sahabat yang hebat, tekanan selalu melahirkan dua pilihan. Satu tenggelam, ambruk, jatuh, menghilang, dan satu lagi naik ke permukaan. Beliau tekanannya justru ketika akan S3, bahkan dalam keadaan, dan beliau tadi sharing juga,
ya kepada teman-teman yang baru melihat YouTube ini. Beliau sharing perjuangannya, bahkan anaknya pun yang masih kecil SD harus menjaga adik bayinya, dan itu keadaan yang betul-betul kita Nah, bisa satu bayangkan. lagi, ya, ada satu lagi Kang, selama saya S3 itu, Harung sama Salwa itu habis subuh, dia jual donat ya. Jadi membantu ibunya, dan itu tidak pernah disuruh ya. Dia ketemu temannya jual donat, akhirnya dia minta juga ikut. Jadi habis sholat subuh anak-anak itu keluar dari rumah, mereka berdua jual donat keliling. Jual donat keliling ke kos-kosan mahasiswa. Kemudian kalau hari Sabtu dan Minggu, karena saya juga libur, bisa jaga adiknya, Arung itu ngambil bola tenis di lapangan tenis. Jadi apa, upahan ngambil bola, kan anak-anak biasa suka gitu tuh. Dia ikut sama teman-temannya, dan itu kan dana itu, kemudian dia kasih, ibu ini buat beli susu adek, ini buat bantu ibu. Berapapun itu, saya melihat bukan itunya, tapi bagaimana usaha dia untuk bertanggung jawab dan ikut meringankan. Jadi tanpa saya cerita, mereka lihat bahwa ibu saya berat banget gitu. Jadi saya harus ikut membantu. Sampai hari ini, dia menjadi anak yang luar biasa bertanggung jawab sekali pada adik-adiknya. Dan itu karena pengalaman kecil barangkali Ya, yang ya, ya. dirasakannya. Saya lihat, Ternyata kesulitan itu membuat anak-anak itu justru menjadi orang yang berjiwa besar, kemudian lebih bertanggung jawab, lebih mandiri. Kalau kata orang dia mungkin dewasa belum waktunya, tapi justru dia bisa memanage banyak persoalan gitu. Karena dari kecil sudah teruji dengan berbagai. Jadi itu saya kira mungkin yang luar biasa lah dari anak-anak ya, Kang. Makanya ya, saya ya, selalu. ya betul. Jadi banyak orang tua yang memang menemukan one minute awareness dari putra putrinya, ya, anak-anaknya yang justru kemudian punya apa namanya power yang luar biasa, ya. Dan buat orang tua, ayah bunda dimanapun Anda berada, kalau mencari kunci-kunci sukses, ya, ternyata nggak terlalu jauh juga dari wajah anak-anak kita, perjuangan Ya, mereka, ketulusan mereka. Allah ngasih password-passwordnya nggak terlalu jauh, nggak usah nyari di gunung maupun di luar negeri, tapi mereka ada di kamar-kamar kita yang kadang-kadang sering kita marahi, sering kita, ya, salah paham dan sebagainya. Pada saat kita kemudian menemukan awareness, ternyata mereka adalah motivator-motivator terbaik dalam kehidupan Anda, wahai orang tua. Jadi, ya, kalau Anda orang tua yang mungkin juga terinspirasi oleh video kita kali ini, ya, inilah saya kenalkan Prof. Siti Fatimah yang juga ternyata mempraktekkan parenting juga sangat berhasil, sehingga akhirnya, ya, sampai hari ini beliau anak-anaknya juga fokus kepada pendidikan. Dan tadi saya lihat memang kebiasaan ini efektif, ya, dan keberhasilan tersebut tadi yang karena sudah habit jadi gampang ya Bu ya. Jadi Prof jadi gampang kalau sudah jadi habit, jadi ya, gampang dan mudah. Jadi buat Anda yang merasa bahwa saya hidupnya paling susah, saya hidupnya penuh dengan derita, saya hidupnya lagi banyak problem, mungkin semoga bertambah syukur hari ini ketika melihat video saya dan Prof Siti Fatimah yang ternyata beliau juga, ya, tidak seperti yang kita bayangkan pada hari ini, ya. Jadi kalau sekarang kita lihat di rumah beliau itu ada air apa, terjun ya, Prof? ya, 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 itu untuk mendapatkan keadaan seperti itu tuh nggak dadakan, ya, butuh proses, betul. butuh Butuh keuletan, butuh proses, butuh perjuangan. perjuangan. Tapi seperti lagunya, ya, Keluarga Cemara, betul, keluarga memang luar biasa, ya. Anak menemukan one minute awareness dari orang tua, ibu atau ayah juga menemukan one minute awareness dari putra-putrinya. Prof, wah, thank you, luar biasa, Ya, walaupun singkat, ya, saya semakin mengenal Prof Siti Fatimah. Sahabat-sahabat Nakoi, saya sebelumnya tidak kenal jauh dengan beliau, bahkan baru kali ini saya juga bicara panjang lebar. Sebelumnya beliau pernah ikut di acara webinarnya IAIN Senurjati, Prof, ya. iya, Dan betul, akhirnya kita betul. ngobrol terus, ya. Waktu waktu pertama kali kenal suara saya di IAIN Senurjati, apa nih kesan Prof itu? Saya sebelum sebelum
saya masuk di acara itu, kan itu di-share oleh teman-teman ya, ada di beberapa grup nasional. Kemudian saya lihat kan, nah ada teman saya, dia juga biasa ngisi-ngisi kegiatan tapi bicara tentang bagaimana memanage pikiran. Terus dia bilang, "Teh, coba ikut ini Teh, kayaknya bagus nih," gitu kan. "Oh iya boleh," gitu. Begitu saya baca, pertama saya ikuti dari awal, wah saya bilang ini luar biasa karena saya biasa juga ingin ingin banget gitu jadi motivator yang biasa kalau saya ngisi pelatihan tuh saya lebih lebih ke sana mungkin Kang ya, fokusnya itu memotivasi guru kalau ngisi pelatihan guru. Akhirnya saya tuh merasa ini bagus banget gitu, kegiatan ini bagus banget, saya bisa luar biasa saya berkenalan dengan Kang Nakoy gitu hari ini, bersyukur banget gitu, setelah pikirkan, padahal sudah 2 kali ke kampus yang saya pernah, jadi direktur, istirahat kan dari ANUR, Aduh. 2019 tuh saya sudah 2019 saya sudah fokus ke pekerjaan saya karena mau akreditasi prodi. Jadi saya udah tidak minta izin lah ke rektor di ANUR untuk bisa istirahat dulu dan lebih fokus di prodi. Dan padahal kalau ada kegiatan di ANUR tuh saya ikut ya memanage kegiatan itu sampai jemput narasumber dan sebagainya. Biasanya yang melakukan itu justru saya diminta oleh Pak Rektor gitu. Tapi justru ketemunya di 2020 lewat online gitu ya. Dia udah ke kampus saya 2 kali. Nggak sempat ketemu. Alhamdulillah Ya. saya bersyukur banget. Uh, Halo, Prof. begitu sudah pulang ke kampung atau selesai teori mau ke disertasi, butuh semangat luar biasa. Kadang-kadang mereka itu bad mood-nya panjang gitu. Kalau nggak diangkat, diajak segala macam gitu ya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang mungkin mereka lakukan kalau sudah pulang, akhirnya mereka nggak ingat lagi kuliah gitu. Dan disertasinya idalkan, yang nggak bisa selesai itu di situ biasanya, hampir rata-rata seperti itu. Saya berharap kita bisa kerjasama nanti ke depan, mahasiswa S3, MPI khususnya, dan mungkin mahasiswa yang lain bisa bisa sharing lah dengan Kang Nakoy di pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar Amin, berikutnya. amin. Sekarang kalau kampus UIN Lampung masih nutup ya, Prof? Kita hari hari Jumat kemarin sebenarnya sudah mulai ngantor. Nggak, mahasiswanya Ya, udah masuk? kalau S3 itu nggak ada mahasiswanya belum kan, ini masih libur kan? Masih libur, mahasiswa masih libur. Kegiatan-kegiatan webinar aja online biasa, tapi mereka masih libur. Kuliah lagi mungkin bulan September, Kang. Jadi ada mahasiswa baru mulai masuk, nanti testing di bulan Juli, Agustus. Kemudian September kita mulai kuliah. Saya berharap Kang Nakoy bisa jadi dosen lah. Nanti saya cari di mana mata kuliah yang pas sepertinya di S3 MPI itu ada mata kuliah yang mungkin agak pas mungkin ya dengan Kang Nakoy itu adalah analisis perilaku organisasi. Di dalamnya itu bicara tentang kepemimpinan, motivasi, manajemen stres, manajemen konflik. Udah, insya Allah, motivator internasional bisa masuk ke UIN, ke pasca UIN luar biasa. Amin, amin. Saya sebenarnya kalau sama Pak Rektor, karena punya latar belakang yang sama, Prof. Jadi sama-sama dari pesantren. Jadi diskusi lebih banyak ke pesantren ini. Prof. Rektor UIN Lampung kalau ngobrol kan banyak ala pesantrennya itu, banyak kalimat-kalimat pesantren ya. Jadi nyambung-nyambung ya. Jadi ini juga kabar baik, Prof. Jadi boleh di-sharing ke mahasiswa S3 sebelum nanti kita berjumpa secara langsung ya. Kebetulan hari Kamis besok Nakoy Center itu membuka 50 orang aja, Prof. 50 orang peserta, karena 50 orang akan dibatasi untuk coaching paskanya satu persatunya itu yang memang kita dibatasin. Jadi hanya 50 orang. Oke. Jadi Prof sampaikan aja. Yang 21 hari ya? Iya, iya. Ya, untuk pelatihan 21 hari. Jadi ketemunya, Zoom-nya, meeting-nya 4 jam. Setelah itu coaching per orangnya setiap hari sampai 21 hari. Misalnya ya ada yang
ngeluh soal, kan beragam, ada peserta yang ngeluh soal kayak tadi misalkan soal disertasinya, soal keadaan keuangannya dan sebagainya, kan masing-masing peserta beda-beda, Prof. Jadi nanti metodenya, polanya masing-masing berbeda. Nanti pada hari ke-21 kita akan ketemu di Zoom lagi siapa yang berhasil, siapa yang masih tertatih, siapa yang gagal untuk diulang kembali kayak gitu. Nanti polanya kayak gitu. Jadi kesempatan ini semoga Luar biasa. Insya Allah bisa dimanfaatkan oleh Prof. pasti punya kontribusi luar biasa untuk Ya, mahasiswa. semoga bisa dilibatkan mahasiswa-mahasiswinya sehingga kemudian ya bisa langsung kita coaching 21 hari walaupun dalam keadaan online gitu, Prof. Halo, Prof. Halo. Halo. Sahabat-sahabat Nakoy ya, teman-teman, senang sekali hari ini, saya bahagia sekali di sore hari ini berjumpa. Terputus ya, Kang? Iya nih, biasa nih internet kali. Online ya biasa. Lanjut ya. Jadi jadi karena kalau Seven Wonders itu memang alumninya beragam, Prof. Jadi dari Ya, mulai artis, pengusaha, dan seterusnya. Dan ternyata memang orang yang istiqomah itu luar biasa ya. ya. Itu materi yang 21 hari yang besok itu, yang jadi mereka Mhm. dapat buku ini, dan buku Mhm. ini boleh dicoret-coret, boleh Oh, iya diisi, iya. dan memang harus diisi. Nanti buku ini harus ditunjukkan pada saat nanti Zoom meeting personalnya, mereka harus tunjukkan oret-oretan tersebut. Dan mereka akan dapatkan audiobook setiap hari selama 21 hari. Masing-masing itu akan selalu diingatkan, dan ada satu action habit baru yang harus dia praktekkan selama 21 hari. Jadi bukan hanya mahasiswa-mahasiswi, juga termasuk putra-putri Prof. Siti Fatimah juga monggo aja silakan ya. Terbatas 50 orang ini, semoga pasti bukan kebetulan yang masuk ini memang sudah disetting oleh Allah. Semoga menjadi salah satu amal ibadah saya Amin. dan keluarga kepada teman-teman yang luar biasa. Begitu ya, Prof. Ya, Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Nakoy ya, demikian diskusi saya dengan Prof. Siti Fatimah yang luar biasa. Kalau masih banyak pertanyaan, nanti kita akan buka segmen berikutnya ya dengan Prof. Siti insyaallah. Fatimah. Termasuk kita juga nanti kalau memungkinkan kita buat seminar Zoom meeting ya, Prof. Boleh, Ya, insyaallah. nanti kita atur waktunya dengan jadwal yang pada dari Prof. Siti Fatimah. Thank you, Prof. Ya. Sama-sama, Kang. Dan salam buat keluarga dan buat Iya. sahabat-sahabat saya. Ya, seperti yang tadi ditulis dalam buku One Minute Awareness, ingat orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sampai ketemu di kelas 21 Days to be Oke. Transhuman hari Kamis. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Prof. Sama-sama, Kang. Ya, thank you. Ya, salam.